Laptop tipis, kenceng, bisa buat gaming AAA hanya dengan integrated GPU. Penasaran kan? Yuk kita bahas Asus VivoBook S14 OLED dengan kode M5406WA. Kita bahas dari desainnya dulu. Yes, ini laptop keren parah bro. Lihat nih, looksnya bener-bener elegan banget dengan warna neutral black atau full hitam seperti ini. Tapi warnanya yang cakep ini jadi nggak cakep kalau sudah nempel fingerprint. Yes, ini laptop gampang banget bro nempel fingerprint kayak gini. Buat ambil B-roll ini aja, aku mesti lap beberapa kali biar benar-benar bersih. Tapi kalau kamu nggak suka warna hitam, Asus VivoBook S14 OLED ini juga ada yang varian warna silver. Laptop ini tipis banget, asli dah. Tebelnya hanya 1,39 cm dan beratnya hanya 1,3 kg. Ini jelas sebuah laptop yang sangat nyaman buat kamu bawa pergi kemanapun. Form factor laptop ini clamshell dan build quality-nya kokoh banget. Asus VivoBook S14 OLED juga sudah mendapatkan sertifikat US Military Grade yang tentunya bikin kita ngerasa aman saat menggunakan laptop ini. Looks-nya ini minimalis banget dengan satu tulisan Asus VivoBook di cover display-nya dan gak ada embel-embel gaming sama sekali. Next ke bagian layar, ini jadi salah satu fitur unggulan dari Asus VivoBook S14 OLED. Sesuai namanya lah ya, laptop ini menggunakan layar OLED berukuran 14 inci dengan resolusi 3K. Dan aspek rasionya di 16:10. Refresh rate-nya di 120 Hz dengan response time di 0,2 millisecond. Max brightness-nya bisa sampai 600 nits untuk konten HDR. Lalu Asus mengklaim kalau layar di Asus VivoBook S14 OLED ini sudah 100% DCI-P3. Emang sih, ngelihat layarnya ini cakep banget bro. Ini cocok banget kalau kamu sering gunakan untuk editing foto atau color grading videomu. Cuma buat aku sendiri, yang penting itu di resolusinya. 3K bro. Ngelihat codingan kita jadi tajam banget. Jadi nggak takut salah buat ngoding. Apalagi kalau kamu pakai buat entertainment. Cakep bener bro. Kontras rasionya bisa 1 juta banding 1. Dimana ini bikin warna hitam jadi benar-benar hitam. Beda lah feel-nya saat kamu lihat warna hitam di panel layar OLED sama di panel layar IPS biasa. Laptop ini juga mendapatkan beberapa sertifikat seperti True Black 600, Flicker Free, Low Blue Light, dan lain sebagainya. Kalau buat main game AAA juga nyaman banget. Warnanya itu jadi keluar semua. Minusnya menurutku cuma satu sih. Ini glossy. Jadi kalau kamu pakai lampu ruangan yang di atas gitu, pasti bakalan mantul. Tapi ya udahlah ya. Glossy plus panel OLED itu cakep banget bro. Malah sayang rasanya kalau diganti sama panel tipe mid. Oh ya, layarnya ini bisa dibuka sampai 180 derajat dan 3 bezel kiri kanan atasnya juga sudah tipis banget. Yang membuat screen to body rasionya hingga 87%. Oke, di bagian atas bezelnya ini ada Asus AI Sense kamera 1080p 30fps. Dan karena di laptop ini sudah ada NPU-nya, maka sudah mendukung juga Windows Studio Effect. Oke, jadi seperti ini kualitas webcam dari Asus VivoBook S14 OLED. Jadi di laptop ini sudah ada NPU-nya, maka kamu juga bisa pakai Windows Studio Effect. Misal aku mau nyalain automatic framing, eye contact sama background blur, portrait blur. Standar aja deh. Kamu juga bisa nilai sendiri gimana kualitas dari mikrofonnya. Harusnya sih bagus, karena di laptop ini sudah ada AI noise cancellingnya. Oh iya, di webcamnya ini juga sudah mendukung fitur Windows Hello yang bisa kamu gunakan saat masuk ke laptop ini. Dan juga ada button fisik untuk menutup kamera agar privasimu makin aman. Lalu di bagian portnya, di sebelah kiri ada port HDMI 2.1, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 yang support power delivery dan display output, ada satu USB 4 yang support power delivery, display output, dan juga aksesoris lain yang berbasis Thunderbolt seperti eGPU. Lalu ada micro SD card reader dan satu audio combo jack. Sedangkan di sebelah kanan ada dua port USB Type-A 3.2 Gen 1. Untuk keyboardnya menggunakan ErgoSense keyboard. Ukuran tombolnya dibuat besar dan travel distance dari keyboardnya lumayan dalam, ada di 1,7 mm. Tentu ini bisa bikin lebih nyaman ketika kamu sedang ngetik di laptop ini. Lalu juga ada backlight 1 zone yang kamu bisa atur semuanya dari Windows Dynamic Lighting. Kamu bisa atur intensitasnya, warnanya, ataupun modenya. Oh ya, kamu juga bisa pakai function button F4 buat atur intensitas cahayanya. Di keyboardnya ini juga ada dedicated button untuk Copilot yang aku sendiri jarang gunakan. Mendingan pakai DeepSeek atau ChatGPT nggak sih? Hehe. Ke bagian bawah ada touchpad-nya yang gede banget dan posisinya ini center to body. Touchpad-nya ini feel-nya itu quiet dan udah cukup enak lah buat kamu pakai sehari-hari. Kalau kamu swipe di bagian paling kiri, bisa untuk atur volume dari laptopnya. Kalau di bagian paling kanan, bisa untuk atur brightness dari layarnya. Nice Asus. Lalu kalau kita ngomongin speaker, bagus bro.
Emang sih bukan yang terbagus, tapi buat sebuah laptop tipis, ini udah bisa dibilang bagus bro. By the way, kalau speaker yang bagus itu kayak gini, di laptop Asus Zephyrus G14. Klik di pojok kiri sini kalau kamu belum lihat videonya. Oke, gimana dengan quality speaker di laptop ini? Coba dah kita nilai sama-sama. Gimana? Bagus kan suaranya? Speakernya ini ada 2 buah dari Harman Kardon dan dituning oleh Dolby Atmos, yang bikin suaranya jadi bagus banget. Tapi bukan desain doang yang bagus, spesifikasi dari laptop ini juga gokil. Di unit yang sedang kami pakai, ini menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 9 365 yang punya 10 core 20 thread. Karena prosesornya ini mendukung AI, maka ada juga NPU AMD Ryzen AI up to 50 TOPS. Dan di bagian GPU-nya ada integrated GPU AMD Radeon 880M dengan VRAM yang bisa kamu atur sendiri di aplikasi My Asus. Ini bisa kamu atur dari 1GB hingga 8GB, atau kamu juga bisa pilih yang otomatis. Untuk memorinya ada 24GB LPDDR5X dengan speed 7500 MHz dual channel dan on-board. Tapi please take note kalau 24GB itu harus dikurangi juga dengan VRAM-nya. Contohnya nih, jika kamu pakai 8GB untuk VRAM, maka sisa dari RAM-nya tinggal 16GB. Lalu untuk storage-nya menggunakan 1TB SSD NVMe M.2 Gen 4 dengan speed read dan write segini. Ini sudah cukup kenceng lah buat kebutuhan kasual atau bahkan kerjaan berat. Lalu di bagian konektivitas wireless-nya menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Oke, karena Asus VivoBook S14 sudah pakai chip terbaru dari AMD, kita akan benchmark dengan colok ke charger dan tanpa dicolok ke charger. Pertama dengan Cinebench R23, kita benchmarknya looping selama 10 kali ya. Kita coba dengan colok ke charger dan mode full speed bisa mendapatkan seperti tabel berikut. Lalu dengan colok charger dan mode standar bisa mendapatkan seperti tabel berikut. Dan jika tanpa dicolok ke charger dengan mode standar bisa mendapatkan seperti tabel berikut. Dari satu tes benchmark ini, kita bisa lihat performa dari AMD Ryzen AI 9 365 sangat stabil. Bahkan performa saat tanpa dicolok ke charger pun hampir sama menyamai ketika dicolok charger dengan mode standar. Lanjut dengan Cinebench R15, kita looping juga selama 10 kali bisa mendapatkan seperti tabel berikut. Dari pengujian 2 benchmark sintetis yang di looping sebanyak 10 kali, hasilnya dari run pertama hingga run terakhir nggak beda jauh. Ini jadi bukti selain performa CPU-nya yang bagus, performa cooling system dari laptop ini juga bagus banget. Dengan teknologi Asus iCool, 2 heat pipe, dual fan yang terdiri dari 97 bilah, dan 2 exhaust, performa dari CPU-nya bisa tetap terjaga. Untuk fan noise-nya juga nggak berisik-berisik banget, kurang dari 38 desibel untuk di mode standar. Kalau di mode full speed gimana? Kira-kira seperti ini suaranya. Kalau mau dengerin suara kipasnya pas full speed kira-kira kayak gini. Lumayan kenceng lah ya. Next dengan Cinebench 2024 bisa mendapatkan seperti tabel berikut ini. Dan benchmark dengan 3D Mark hasilnya seperti screenshot berikut ini. Lalu dengan PC Mark 10 bisa mendapatkan hasil seperti screenshot berikut ini. Secara benchmark sintetis, hasil antara dicolok ke charger ataupun tanpa colok ke charger itu nggak beda jauh. Performa dari AMD Ryzen AI 9365 ini mantep banget. Tapi gimana kalau dengan real world test pakai Adobe Family? Pertama kita coba di Adobe Lightroom dengan colok ke charger. Untuk import 114 foto butuh waktu 10 detik. Dan untuk ekspornya butuh waktu selama 59 detik. Lalu kita lakukan hal yang sama tapi tanpa colok ke charger. Importnya butuh waktu 10 detik juga dan ekspornya butuh waktu selama 1 menit 1 detik. Lanjut kita coba render raw video 4K 25fps selama 37 menit di Adobe Premiere Pro. Butuh waktu selama 13 menit 21 detik. Jika tanpa colok ke charger, butuh waktu selama 14 menit 58 detik. Ini sudah termasuk kenceng banget loh, karena laptop ini nggak ada discrete GPU-nya dan tanpa dicolok ke charger. Nice Asus.
Nextnya kita benchmark dengan upscaling gambar dengan Topaz AI. Kami gunakan contoh gambar resolusi rendah yang kami temukan di Google, dan kami coba upscaling. Ini cepet banget, hanya dalam hitungan beberapa detik aja. Lanjut dengan aplikasi Emus AI, kami coba untuk generate 8 gambar laptop Asus VivoBook S14 OLED dengan external display dan lagi menampilkan halaman Google Cloud Console. Bisa diselesaikan dalam waktu 18,6 detik jika dicolok ke charger. Saat kami tes tanpa colok ke charger, hanya butuh waktu selama 19,9 detik aja. Terakhir dengan LM Studio dan kami gunakan model DeepSeek R1, kami coba buat generate full codingan untuk aplikasi pembaca Al-Quran berbasis web dengan Node.js. Bisa dijawab dengan cepat saat dicolok ke charger maupun tanpa dicolok ke charger. Dari hasil benchmark sintetis, real world test di Adobe Family, dan juga beberapa aplikasi berbasis AI, Asus VivoBook S14 OLED ini sudah jos banget. Walaupun kami ngetesnya dengan colok ke charger ataupun tanpa dicolok ke charger. Tapi untuk benchmark gaming, kita selalu colok ke charger ya. Lagian siapa sih yang mau main game tanpa dicolok ke charger? Oke, hasil dari benchmark gamenya seperti berikut ini. Untuk baterai di laptop ini sudah cukup besar, ada di 75 Wh dengan 4 sel. Kami coba pakai laptop ini untuk video playback 1080p di YouTube selama 9 jam. Baterainya berkurang dari 97% ke 7%. Ini sudah termasuk irit lah bro. Klaim dari Asus sendiri bisa bertahan up to 17 jam. Emang rada jauh sih klaimnya sama yang kami tes. Asus sendiri nggak bilang ini 17 jam itu idle atau gimana. Ya tapi 9 jam buat playback video itu udah cukup awet lah. Kalau kamu pakai buat casual task atau kerjaan yang lebih ringan, itu malah bisa bertahan lebih dari 9 jam. Laptop modelan gini cocok banget kalau kamu kebawa ke kantor tanpa perlu repot bawa chargernya. Karena emang bisa dipakai seharian penuh. Tapi kalau baterainya habis, nge-charge-nya pun juga gampang karena hanya butuh pakai USB Type-C. Kamu bisa aja charger pakai charger apapun kalau kepepet. Tapi kalau kamu bawa charger bawaannya yang punya kapasitas 90 watt, cukup nge-charge selama 45 menit dari 0 ke 60%. Dan butuh waktu selama 1 jam 40 menit sampai ke 100%. Oke, Asus VivoBook S14 OLED. Bodinya minimalis dan elegan. Layarnya punya resolusi 3K dengan panel OLED. Ditambah sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 9 365 yang gokil parah. Mau dibuat kerjaan AI, bisa. Mau dibuat coding berat, bisa. Mau dibuat main game AAA pun juga bisa. Harganya nggak murah juga sih. Dijual dengan harga 19,2 juta per video ini dibuat untuk device persis seperti yang sedang kami gunakan. 19,2 juta ini bukan cuma harga barangnya aja sih, tapi kamu juga akan dapat 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus Perfect Warranty. Perfect Warranty ini maksudnya jika laptopmu rusak karena kelalaianmu sendiri juga bakal ditanggung sama Asus hingga 80%. Dan perlu diingat juga kalau Asus Perfect Warranty ini hanya bisa digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Jadi aku bisa bilang worth banget buat beli laptop ini untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama. Cek link di deskripsi buat beli device yang sama persis seperti yang sedang kami gunakan ya. Oh ya, kalau kamu mau lihat performa laptop Asus ROG dengan layar OLED, klik video di sini ya. Oke, aku Furi Akbar, sampai jumpa di next video.